aku Gerard dari Craft Day dan ini adalah video pertama aku. Woo! Kenapa Craft Day dibikin? Karena aku sering banget nonton video-video YouTube DIY di luar sana seperti Lone Fox atau mungkin dari XO Mechanic, dan sering banget aku nggak bisa menemukan barang yang aku cari atau mungkin aku nggak menemukan keyword untuk menemukan barang tersebut. Oleh sebab itu aku bikin channel ini untuk bantu kita rekan-rekan dan orang-orang Indonesia untuk bisa bikin DIY barang aku juga. Jadi di sini aku bakal ngasih kalian info-info mengenai barang yang bisa kalian dibeli. Nah, di description box nanti aku bakal cantumin aku beli di mana, di Shopee atau mungkin aku pergi ke tokonya langsung. Pokoknya aku bakal cantumin semua jadi kalian bisa dengan gampangnya cari barang-barang tersebut. Di video pertamaku ini aku bakal ngajarin kalian bikin 3 hal, yaitu adalah 1. Cloud mirrors yang sempat viral di TikTok. Yang kedua, aku bakal ngajarin kalian cara bikin beauty wall art atau wall art dari dempul atau pelamir dinding. Yang ketiga, aku bakal ngajarin kalian caranya bikin glass painting. So, daripada lama-lama lagi, stay tuned. So, craft yang pertama di sini aku bakal ngajarin kalian cara bikin cloud mirror. Jadi cloud mirror ini sempat viral di TikTok karena cara bikinnya gampang. Nah, pertama gue khawatir karena aku takut tidak menemukan material yang aku cari, cuman ternyata di Shopee ada. Jadi aku bakal cantumin link Shopee-nya di description below. Nah, nanti kalian tinggal cari aja dan kalian beli aja di sana. Kalau misalkan kalian mau cari toko bangunan mungkin sebenarnya bisa, cuman aku karena masih COVID-19 seperti ini, aku masih takut keluar juga, jadi mending aku cari via online dan ketemu gitu. Keunggulan dari cloud mirrors ini sebenarnya kalian bisa taruh di atas meja kabinet kalian di foyer atau mungkin di atas fireplace kalian atau mungkin buat jadi cermin rias kalian. Karena cermin yang simple itu jadi bentuknya lebih artistik dan lebih kayak eye catching gitu loh. Jadi di sini kalau misalkan kalian taruh dengan ukuran cermin yang besar atau mungkin bentuknya bebas, mau bentuk kotak, mau bentuk bulat juga tetap bisa jadi bagus dan bikin ruangan kalian kelihatan besar dan terlihat lebih detail, tidak terlalu polos gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian coba, kalian harus coba. Pertama-tama kalian buka alas terlebih dahulu. Aku anjurin kalian pakai alas plastik supaya silen foamnya yang keluar dari frame cermin tidak menempel dengan kardus. Terus yang kedua, aku di sini juga pakai cermin tanpa frame, jadi kalian perlu amplas. Nah, tips and tricksnya kalian harus bersihin cerminnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai alkohol 96%. Kalian juga bisa pakai aseton juga nggak masalah. Tinggal kalian lapin sebersih mungkin supaya debu-debunya lepas dan silen foamnya mau nempel. Di sini juga aku pakai amplas AA100. Nanti tinggal kalian potong kecil-kecil, terus tinggal kalian amplas semua pinggiran frame-nya bentuk bulat kayak gitu. Kenapa AA100? Karena aku nggak mau terlalu kasar, aku kasihan sama cerminnya kalau misalnya terlalu lecet kayak gitu. Terus setelah kalian selesai amplas, tinggal kalian pakai bahan utamanya yaitu silen foam. Silen foam ini sebenarnya dipakai untuk mengisi ke gap-gap kosong yang ada di kabinet atau di dinding. Caranya gampang banget, tinggal kalian buka tutupnya, pasang pipetnya, dan kalian kocok selama 15 detik. Nah, tips and tricks kedua, kalau misalkan kalian mau pencet, pelan-pelan aja. Kalau bisa kalian latihan dulu. Di sini aku juga agak kaget karena pas pertama kali pencet keluar langsung banyak banget. Dan aku jadi nggak bisa ngatur mau seperti apa bentuknya. Nah, tinggal kalian pencet pelan-pelan, kalian bisa atur dengan gampang. Jangan lupa juga diisi gap-gap yang kosong belum kena silen foamnya supaya look-nya lebih full dan keringin selama 3-4 jam. And this is how it looks. Number 2 adalah beauty wall art. Jadi, kenapa namanya beauty? Karena itu dibuat dari dempul atau pelamir dinding. Aku nggak nyangka juga material itu dipakai buat lukisan dan ditaruh di kanvas gitu loh. Jadi aku pertama kali lihat DIY ini itu di channel Lone Fox juga, dan ternyata dia sempat nemu di TikTok gitu. Nah, setelah aku pelajari di Lone Fox, ternyata materialnya gampang banget. Itu tinggal kalian punya kanvas dan punya dempul plus scape-nya, yaitu kayak alat untuk dempul di dindingnya. Nah, dan di sini menurut aku inilah DIY paling simple, dimana kalian nggak perlu takut kalian salah atau hasil seperti apapun itu tetap menurut aku akan artistik gitu loh. Jadi kalian yang baru-baru atau masih belum berani untuk bikin something new, menurut aku nih
harus kalian coba karena menurut aku tetap akan jadi hasil estetik. Selain itu gunanya juga bisa sebagai wall art di dinding kalian kalau misalkan kalian punya kan dinding kosong. Yang kedua juga bisa menjadi background foto kalau misalkan kalian beli kanvas yang besar banget. Jadi kalian bisa pakai jadikan latar foto kalian. Foto produk pun juga bisa. Aku sempet coba juga dan it's good, it's nice stuff to do gitu loh. Karena cara bikinnya simple, not time consuming. Terus habis juga hasilnya bagus. Pertama-tama kalian buka alas terlebih dahulu. Di sini aku pakai alas kardus, tapi kalian juga boleh pakai alas plastik. Material yang pertama adalah kanvas. Di sini aku pakai ukuran 40 x 60 cm. Aku beli di Shopee, ada di description box nanti. Material kedua adalah Nippon Paint Matex atau dempul atau pelamir. Kalian boleh beli merek apapun, tapi di sini aku pakai Nippon Paint karena dia yang paling murah setahu aku. Terus material ketiga adalah aku pakai scape. Inilah alat untuk pakai dempulnya. Biasa dibuat di dinding, tapi di sini kita buat di kanvas. Caranya itu gampang banget. Pertama-tama kalian buka dempulnya, terus habis itu tinggal kalian pakai scape, ambil dempulnya dan langsung kalian tuangkan pergi ke kanvas. Nah, di sini aku nggak pakai metode apapun, tapi intinya adalah semakin banyak kalian pakai scape atau semakin banyak kalian dempul, maka semakin banyak tekstur yang timbul. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang full satu frame penuh dengan tekstur, tinggal kalian tambahin dempulnya, tinggal kalian tambahin gesekan dengan scape-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau di tengah, tinggal kalian desain bagian tengahnya aja. Di sini aku juga bikin ukuran kecil 30 x 30 cm untuk kanvasnya karena aku mau kasih tips buat kalian yang pingin lebih ada warnanya. Kalian bisa kasih cat akrilik di atas dari dempul ini. Caranya sama aja, kalian pakai scape, pakai dempulnya di satu kanvas full. Nanti kalian tinggal tambah cat akrilik. Di sini aku cat akriliknya tambahin air karena aku pingin konsistensinya lebih agak cair. Cuman kayaknya aku kebanyakan airnya. Jadi lain kali ke depannya airnya jauh lebih sedikit daripada cat akriliknya sendiri. Setelah cat akrilik dan air dicampur, maka konsistensinya akan jauh lebih cair. Kenapa? Karena aku ingin menggunakan metode tepuk-tepuk di mana akan menghasilkan titik-titik di kanvasnya. Caranya gampang banget, yang kalian butuhin hanya kuas dan satu jari. Jadi, setelah kalian mengambil catnya, tinggal kalian tepuk-tepukkan kuasnya dengan jari kalian sehingga meninggalkan bekas titik-titik di kanvas. Nah, metode kedua yang aku pakai adalah dengan cara mengkuaskan segaris warna copper langsung pergi ke kanvasnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena kebanyakan air, warna dari copper tersebut jadi agak terlalu pucat. Nah, untuk mengakali hal ini, aku langsung menggunakan cat akriliknya langsung ke kanvas sehingga warnanya menjadi solid dan jauh lebih tebal dibandingkan yang kena air tadi. Kalau misalkan kalian mau satu kanvas full satu warna solid, kalian tinggal beli kuas sponge, ada. Jadi tinggal perlu susah-susah mengkuas seperti kuas brush seperti ini. Nah, setelah kalian sudah selesai mengkuasnya, tinggal kalian tunggu 2-4 jam. And this is how it looks. The last one adalah glass painting. Di sini aku sempat lihat di channelnya Q2Han atau Q2Han and Q-Jin yang Korean Twins itu. Nah, jadi mereka sempat pergi ke cafe di Korea Selatan, and ternyata owner kafenya itu DIY something gitu. Jadi sebenarnya ini cuman gelas kaca atau mungkin piring kaca yang bentuknya menurut aku sudah estetik. Tinggal kalian lukis dengan cat akrilik. As simple as that gitu loh. Jadi aku coba bikin di sini dan aku bakal cantumin semua aku beli di mana. Dan murah banget ternyata. Aku cari di Daiso juga dan ternyata ada piring kaca gitu kan. So bagusnya ini adalah kenapa piring kaca itu kan simple banget tuh. Emang kelihatannya sih pure and clean aja gitu kan. Nah, I want to make something different dengan bikin more color gitu loh.
Nah sedangkan kalau misalkan aku beli yang keramik kayak udah biasa gitu kan, tuh piring keramik gitu. Nah ini aku mau piring kaca tapi aku pingin warna, aku apain ya? Ya udah aku coba glass painting and it works. Hasilnya lucu dan very cheap materials juga, dan menurut aku bisa dipakai untuk jangka panjang sih. So if you wanna know how to make it, still stay watch it. Always watch it. Nah, material yang kalian butuhin hanyalah cat akrilik, warna apapun terserah. Terus habis itu ada 3 tipe kuas, kalian beli yang kecil, yang beras ujung lancip, atau yang beras sapu yang kotak ujungnya. Terus habis itu di sini aku ada tambahan cat akrilik warna copper, tapi aku nggak pakai sih karena terlalu full. Nah, material yang paling penting adalah barang kacanya. Ini terserah kalian mau pakai apa. Di sini aku pakai jar dulu bekas lilin dan piring dari Daiso yang harga cuma 25.000. Dan yang terakhir finishingnya supaya tahan lama yaitu Mod Podge. Di sini aku beli harganya lumayan mahal sekitar 90.000, tapi ini banyak banget jadi bisa dipakai berkali-kali. Nah, caranya tuh gampang banget, tinggal kalian keluarin cat akriliknya pergi ke sebuah palet sehingga kalian gampang ngambilnya. Atau bisa juga dengan metode lain yaitu langsung pencet sedikit aja ke atas piring atau ke bahan base kacanya, langsung tinggal dikuas. Jadi terserah kalian mau pakai palet atau langsung pergi ke barangnya. It's up to you guys, it's your creation. Kalau misalkan kalian menggunakan palet, tinggal kalian ambil catnya dengan kuas bentuk apapun terserah, mau yang ujung lancip atau yang mau ujung sapu. Tapi metode dan hasilnya beda. Kalau misalkan kalian menggunakan ujung sapu, ujung terakhirnya lebih ke kotak dan lebih ke agak sayup-sayup gitu loh. Sedangkan kalau yang ujungnya lancip, kalian akan menghasilkan lebih panjang and lebih clean aja menurut aku. Cuma di sini aku pakai 2 jenis dan aku tebelin juga bagian tengah-tengahnya. Nah, ini bedanya bisa kalian lihat, yang hijau itu pakai kuas sapu, sedangkan yang kuning pakai ujung lancip. Yang ujung lancip itu ujung terakhir lebih lancip, sedangkan yang sapu tuh jadi kotak endingnya. Nah, ini metode kedua yang aku pakai, yaitu catnya langsung pergi ke alas atau tempat yang ingin kita cat. Hasilnya sebenarnya sama aja, cuman lebih hati-hati aja karena takut kita kebanyakan keluarinnya. Nah, ini barang kedua, aku pakai jar tempat kapas and cottonku. Jadi caranya gampang sama seperti yang tadi, tinggal kalian catkan langsung pergi ke tempatnya, abstrak terserah kalian mau dimanapun. Kalau misalkan kalian mau gambar burung atau mungkin rumput-rumputan, it's up to you guys because it's your creation. Habis itu tinggal kalian keringkan selama 30 menit atau sampai sejam, terserah kalian tergantung suhu ruangan. Lalu next stepnya, setelah kalian lihat dan kalian puas dengan warnanya, tinggal kalian Mod Podge atau finishing akhir. Jadi Mod Podge ini awalnya bentuknya seperti lem putih, tapi dia akan menjadi bening banget, gak akan mengganggu apapun. Dan fungsinya adalah supaya lebih tahan lama dan cat akriliknya tidak kekeletek waktu dicuci maupun waktu kena tangan. Jadi ini adalah step penting supaya cat akriliknya lebih tahan lama dan bisa dipakai untuk kedepannya. Di sini aku coating 2 kali. Habis itu tinggal kalian keringin selama sejam, and this is how it looks. Itu dia guys DIY yang aku pingin ajarin ke kalian this week. And kalau misalkan kalian mau bikin atau misalkan kalian coba bikin nih, kalian bisa tag di Instagram aku di _Gerard. Aku bakal taruh image di sini kalau misalkan kalian mau tag beneran. Follow juga boleh. And then don't forget to subscribe, like, and comment. Kalau misalkan kalian ada masukan buat aku atau mungkin kalian ada ide juga, kalian bisa share supaya aku bisa share ke kalian semua how to make it and how to do it gitu.
And remember, you didn't need to be afraid to make some art because art is always beautiful. So see you on the next video. Bye!